Manga Sepak Bola Kunci Biru chapter yang ke-258 dibuka dengan sebuah pengulangan pada cerita singkat. Di mana pada halaman yang pertama, Isagi Pool, tanpa pikir panjang, akhirnya seketika langsung mengeluarkan teknik tendangan berputarnya. Dengan cara mengangkat bola, menggunakan kaki kirinya sebelum Shirin mampu merebutnya. Lalu ketika bola itu sudah melayang di udara, Isagi Pool langsung memantulkan bola itu dari kaki kirinya menuju ke arah kaki kanannya. Akhirnya Isagi langsung melesatkan satu buah tendangan keras dengan kaki kanannya, tepat sebelum Michael Kaiser mampu memblokir jalur tembakan dari Isagi barusan. Akibatnya bola tendangan dari Isagi tersebut mampu melesat dengan cepat seperti sebuah tembakan pistol double barrel, sehingga gol penyeimbang pun akhirnya berhasil tercipta. Kedudukan skor sementara adalah 1-1. Pada halaman berikutnya, komentator dari pertandingan tersebut berkata, kemampuan yang mengesankan. Gol yang sangat hebat dari Hoichi Isagi. Nama Isagi saat ini semakin dikenal oleh seluruh dunia. Dan juga Isagi sudah menjadi idola baru, yang setara dengan Kaisar dan juga Shirin. Sementara itu, respon yang sangat berbeda justru malah terlihat dari sudut pandang Shirin dan juga Michael Kaiser. Mereka berdua berteriak dengan ekspresi kesal. Karena pada dasarnya, tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa kekuatan dari Isagi Yoichi mampu mengalahkan kemampuan dari mereka berdua sekaligus. Yang artinya, Isagi saat ini sudah mampu berevolusi atau sudah mampu berkembang menjadi semakin kuat lagi. Terlihat juga dari sudut pandang para pemain lainnya, di mana satu persatu dari mereka akhirnya mulai mengeluarkan komentarnya. Dimulai dari komentar Karasu Tabito. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana Isagi bisa merubah arah tembakannya ketika dirinya sedang berada di udara? Berikutnya adalah komentar dari Tokimitsu dan Ryusei Shido, di mana menurut mereka berdua, Isagi adalah seorang monster. Tapi kemudian Ryusei Shido mengeluarkan kata-kata pujiannya pada Isagi sambil tersenyum dan juga ikut merayakannya. Raichi akhirnya juga berteriak sambil menuju ke arah Isagi. Akhirnya kau bisa melakukannya. Kau menyelamatkan tim kita dari ketertinggalan dan menyamakan kedudukan. Lalu ucapan dari Raichi tersebut disambung lagi oleh Nijuro Nanase. Di dalam setiap pertandingan, Isagi selalu menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Komentar berikutnya adalah dari Rensuke Kunigami. Ini terakhir kalinya aku mengoper bola kepadamu. Jadi mulai dari sini, mari kita bersaing lagi untuk bisa menjadi yang terhebat. Mendengar ucapan itu dari Kunigami, Isagi pun seketika langsung tersenyum. Karena kenyataannya, itulah yang sebenarnya diharapkan oleh Isagi. Mengingat dengan cara seperti itu, maka permainan dari tim Bastard Mojang sama sekali tidak bisa ditebak. Nah, mulai dari sanalah, terdapat sebuah dialog panjang yang terjadi di dalam satu chapter ini. Mengingat pada kesempatan itu, Yoriput langsung berlari menuju ke arah Isagi, sambil bertanya dengan lantang kepadanya. Pola permainanmu barusan sangatlah hebat. Oleh karena itu, tolong jelaskan kepadaku, sampai sejauh manakah kau ini bisa melihat masa depan? Atau sampai sejauh manakah kau bisa memprediksi semua permainan dan juga pergerakan dari kami? Karena aku sangat yakin bahwa sebuah gol yang bisa kau ciptakan barusan bukanlah sebuah kebetulan. Mendengar pertanyaan itu dari Hyorio, Isagi pun seketika langsung menjelaskan bahwa dirinya bisa membaca dengan sempurna semua pergerakan dari Hyorio dan juga Kunigami. Ditambah Isagi sangat percaya kepada Hiyori, bahwa walaupun tanpa perlu melihat, Hiyori pasti akan langsung mengoper bola itu kepada Isagi ketika Isagi berada pada posisi yang bebas. Selain itu, Isagi juga sangat percaya kepada Kunigami, bahwa selama masih ada Ryusei Shido di dalam lapangan, maka Kunigami pun pasti akan terus mengeluarkan semua kekuatan terbaiknya. Namun yang menjadi masalah adalah tembakan yang tadi aku lakukan barusan. Sama sekali tidak pernah aku rencanakan. Karena kenyataannya, hal itu muncul secara tiba-tiba. Ketika Kaisar dan Shirin datang secara bersama-sama, di momen tersebutlah, aku pun seketika langsung menjadi teringat dengan kemampuan spesial dari si Shironagi. Secara spontan aku menirunya dan menambahkan sedikit improvisasi. Mendengar ucapan dari Isagi barusan,
Hiyori pun seketika langsung menjadi tersenyum. Karena dengan begini, maka kemampuan dari Isagi Yoichi akhirnya berhasil kembali berkembang. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang sama ini, Hiyori pun kembali memberikan saran kepada Isagi. Dengar Isagi, dengan menggunakan kekuatan barumu itu, maka dirimu bisa menjadi sangat mematikan ketika berada di depan gawang. Mengingat kau sendiri dapat dengan bebas untuk bisa menentukan kaki manakah yang nanti akan kau gunakan untuk bisa menembak. Sehingga kiper dan juga para pemain dari lawan tentunya akan menjadi kebingungan untuk menebak arah tembakanmu. Tapi yang menjadi masalah, dan juga poin yang harus kau perbaiki, adalah tingkat keberhasilan dari teknik terbarumu itu. Tidak peduli sehebat apa dirimu, dan juga sehebat apapun teknik yang berhasil kau ciptakan, tapi jika dirimu tidak bisa mengulanginya lagi, maka sudah jelas hal itu sama sekali tidak berguna. Setelah semua potongan dari dialog panjang di atas, Noah pun akhirnya langsung berdiri, dan dia pun mulai berkata seperti ini kepada Isagyochi. Yang barusan kau lakukan tadi sangatlah hebat. Oleh karena itu, aku pun akan melakukan pergantian pemain. Mengingat pola permainan tim kita saat ini berfokus padamu. Maka prioritas dari tim Bastard Munchen adalah untuk bisa menciptakan permainan yang hanya bertujuan untuk dapat membantumu bisa mencetak gol. Aku akan memasukkan Corona Renzi untuk membantu pola seranganmu. Karena sejatinya, dirimulah yang mampu mengendalikan dengan sempurna semua permainan di dalam tim ini. Atau sederhananya, pola permainan dari Michael Kaiser dan juga Alexis Ness sama sekali tidak logis. Mereka gagal membuktikan kehebatannya di dalam pertandingan. Oleh karena itu, supaya filosofi dari tim Munchen terus bisa dipegang, maka Corona Renzi adalah pilihan yang tepat. Mengingat saat ini, itulah pilihan yang paling logis. Mendengar ucapan dari Noah tersebut, Isagi pun seketika langsung menjadi sadar. Kemampuannya saat ini sudah meningkat dengan sangat drastis. Berdasarkan hal itu, tentu saja Isagi menjadi semakin bersemangat. Hingga dengan penuh keyakinan, Isagi pun mulai berkata seperti ini di dalam hatinya. Baguslah dengan kekuatan baruku ini, maka aku pasti akan bisa untuk mengalahkan Ito Shirin. Karena pada dasarnya, aku pun bisa melihat banyak sekali kesempatan yang dapat aku manfaatkan untuk dapat mengalahkan dirinya. Jadi tunggulah aku, karena akulah yang akan menjadi pemain nomor 1 di dunia.